Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa jurriyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Fasus sabi fi bayanil adqar. Faqad hadallahu adzakirin bi qaulillahi ta'ala wazkuruhu kama hadakum ila maratibi dzikrikum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abdalu ma aqulu ana wa ma qalahu an-nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Wa likulli qaumin martabatun khasatun imma jahran aw khafiyatan. Wal awwalu hadahum ila dzikri bil lisan summa ila dzikri nafsi summa ila dzikri qalbi summa ila dzikri ruh summa ila dzikri sirri summa ila dzikri nafas summa ila dzikri qalbi summa ila dzikri ruh summa ila dzikri sirri summa ila dzikri khafi summa ila dzikri akhfal khafi. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang berzikir. Jadi beliau di sini menyebutkan ada beberapa tempat untuk berzikir. Yang pertama, jahidin berzikir dengan lisan. Yang kedua, berzikir dengan hati. Yang ketiga, berzikir dengan nafas. Yang keempat, berzikir dengan roh. Berapa sudah? Yang kelima, berzikir dengan sir. Yang keenam, berzikir dengan akhfa, rahasia nih, akhfa. Yang ketujuh, berzikir dengan akhfaul akhfa, yaitu rahasia di atas rahasia. Nah, jadi jahidan di sini seseorang berzikir itu sesuai dengan makam ataupun derajatnya seseorang tersebut. Ada yang berzikir dengan lisan saja, belum sampai kepada hati, belum sampai. Kada kawak belum, kalasnya belum. Kada boleh masuk seorang atau naik seorang itu kada boleh. Karena ujar Allah Ta'ala hadallahu zakirin, sesungguhnya Allah itu melajari orang yang berzikir. Wazkuruhu kama hadakum, berzikirlah engkau sesuai dengan petunjuk. Nah, sesuai dengan petunjuk. Berzikir itu sesuai dengan petunjuk. Kalau seseorang itu belum bisa kawa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala, berarti kita mengumpati orang nang zahir, yaitu paguruan. Tetapi kalau orang sudah bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hidin mendapatkan langsung wahyu ataupun ilham sagan berzikir. Nah, karena ujar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau itu adalah orang yang alim.
Alim dulu nih. Alim artinya bisa melajari orang. Jadi yang dimaksud orang alim di sini adalah alim billah, yaitu bisa orang tuh bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berzikir sesuai dengan kadar sidin ini nah, Allah taala Maha tahu. Nah, zikirnya ada dilajarin oleh jatuh. Nah, kalau sudah orang sudah masuk ke alam lahut tadi. Nah, kalau kita jangankan alam lahut, jabarut saja belum ketemu. Jangankan alam jabarut, alam malakut aja belum masuk. Jangankan alam malakut, alam mulki aja kita kada paham. Nang ada hanya alam nafsu saja. Nah ada nih nah. Nah wahini nih alam nafsu ngarannya. Kecuali kita nih masuk ke alam malakut apabila kita guring. Nah kita tuh apabila orang tuh guring itu rohnya nambah pengungsi, jasadnya istirahat. Itu ngarannya orang beandak bagana berdiam namanya di alam malakut. Tapi kita kada paham juga mimpi tersebut, karena mimpi ataupun berjalan rohani itu perlu dengan tafsir ataupun takwil. Nah, di situ kan ada ilmunya kita. Jadi jahidin di sini hendaklah seseorang tuh adalah langsung lawan Allah Taala tuh dapat amalan. Nah, itu langsung kada perantara. Kun aliman, alim. Karena ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wazkuruhu kama hadakum faqad hadallahu zakirin. Sesungguhnya Allah itu memberiakan kepada hambanya yang orang berzikir, yaitu amalan nang kawa sagan menyebut sidin. Apa? Sidin kan yang disebut, maka hamba tersebut diberi petunjuk ataupun hidayah. Jadi namanya dzikir itu beberapa martabat, beberapa tingkatan. Akan tetapi tingkatan yang pertama adalah berzikir dengan lisan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdalu ma aqulu wa ana wa qalahu al-anbiya'u min qabli la ilaha illallah. Aku yang lebih utama yang tahu tanah jahidin ucapan dzikir dengan lisan yang paling utama dan pernah diucapkan oleh nabi-nabi yang terdahulu sebelum aku adalah kalimat thayyibah yang berbunyi adalah la ilaha illallah. Itu ngarannya adalah dzikir lisan baru. Dzikir lisan. Dan ini kita harus batalkin juga, mengambil baiat ataupun mengambil sanad. Makanya la ilaha illallah ini biasanya bubuhan ahli tarekat. Nah, maijazahnya tarekat Naqsabandiyah kah, Qadariyah kah, Sattariyah kah. Bahkan di dunia ini hampir 2000 jemaah ataupun golongan tarekat-tarekat, ngarannya macam-macam. Terserah saja itu. Ambil saja tarikatnya, karena itu baru dzikir lisan baru, dan itu awal masih. Itu pun dzikir lisan ini artinya hati itu tuh mengingatkan, hati ini harus ingat gitu. Kalau kadar ingat hati, maka disebut dzikir lalai. Nah, yang pertama adalah dzikir lisan, yadin.
ka'annahu bidzalika yadhkuru qalbi ma nasya min dzikrillah. Adapun maksud zikir lisan apabila hati itu lalai, apabila disebutkan dengan la ilaha illallah, maka hati kita jadi ingat. Hati kita jadi ingat. Kalau hati kita jadi ingat, itulah yang disebut zikir lisan. Jadi hati harus ingat. Nah, seperti la ilaha illallah. Makanya biasanya la ilaha illallah itu harus dipaham artinya. La huruf la itu artinya adalah menafikan semuanya yang nampak maupun yang tidak nampak, itu adalah kadada, makhluk semua, dan yang lain adalah tidak ada, yang hanya adalah Allah. Nah, itu adalah pelajarannya sampai ilmu tauhid itu pecahannya toh, yaitu pecahannya adalah sifat 20 la ilaha illallah. Kemudian adapun yang kedua adalah zikir nafas. Nah, fahuwa dzikrul ghairu masmu'in bil hurfi wa sauti bal masmu'un bil hassi wal haraka fil batin. Adapun yang disebut zikir nafas itu tanpa ada suara dan tanpa ada huruf, hanya dipahami ataupun dirasai ataupun didengar oleh anggota saja, anggota badan saja yang paham, dan gerakannya itu hanya dalam batin, namanya zikir nafas. Kalau ampun kita kemarin kan zikir nafas itu adalah nah, zikir nafas. Mungkin kalau tarikatna lain aju ada juga nak kayak itu tuh, zikir nafas dan lain-lain macam-macam, tergantung Allah Ta'ala melajari lonsidin. Jadi di dunia ini bisa aja berbeda-beda. Kada kawa menyalahkan, karena di dunia ini banyak manusianya dan banyak tabiatnya dan banyak ibaratnya adab istiadatnya. Jadi banyak juga aturan yang Allah Ta'ala berikan lawan hambanya. Itu zikir nafas. Kemudian adapun yang ketiga zikir qalbi. Nah, di zikir qalbi ini kalau yang nafas tadi masih ada gerakan. Tanpa suara, tanpa huruf kan. Akan tetapi zikir qalbi ini kada ada lagi gerakan, yaitu cuma mengintai hati, mengintai hati bidomiri minal jalali wal jamal. Kada ada yang dilihat, kada ada yang dirasa, kada ada yang masuk dalam pemikiran, kada ada yang terlintas dalam hati, kecuali yang dilihat, yang dipandang hanya dua perkara. Yang pertama adalah jamal Allah, yang kedua adalah jalal Allah. Kadada hatinya tersinggung, kadada hatinya marah, kadada hatinya suujun. Yang dipandangnya apabila yang baik itu dia syukuri, apabila yang kada cocok lawan nafsu maka disabari.
Tetapi hakikat syukur dan sabar adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dok. Kita belum sampai ke situ dok. Paling satu tomat saja. Hendak sarik, ingat itu berbulik pulang, sarik pulang. Nah, tersinggung, dirasakan, kawai menahan, tetapi ambeh pajak mata, tetapi tersinggung pulang. Karena apa? Kita belum sampai ke situ. Nah, jadi yang ada hanya kita nih belajar, namanya belajar. Itu adalah zikir yang pakai qalbi. Kada ada yang dilihatnya kecuali jauhian Tuhan atau siapa. Apabila yang terlintas oleh mata bergeritik di hati, apapun yang dilihat, apapun yang tampil, yang baharukah, yang hanyarkah, utarakah, baratkah, kulitkah, dalamkah, yang ada dalam badankah, yang di luar daripada badankah, yang nya intai hanya itu gawian Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatinya tuh kayak itu. Ini tak dalam lagi daripada zikir napas tadi. Lebih dalam lagi daripada zikir suara tadi. Kalau suara tadi hanya bagian lisan, itu pamulaan. La ilaha illallah. Kemudian dikembangkan lagi menjadi zikir napas. Karena napasnya lah yang bisa istiqomah dalam hidup kita ya. Yang bisa beribadah daim itu hanya adalah napas. Bahkan seluruh badan kita itu kalau kita tahu bahwa semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi ibadah, badan kita nih apabila disuruh meninggal dunia, apabila disuruh sakit, apabila disuruh guring, apabila disuruh kahulu, kita benar-benar tahu bahwa badan kita ini adalah taat dengan hati. Hati itu taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kada pinando itu aja. Ada orang berkata, apa itu surat daim? Nah, ibadah daim ya. Ibadah daim itu adalah seluruhnya alam jagat raya ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat. Walaupun lain seagama, itu taat juga. Nah, kada ada yang kada taat lawan Tuhan. Lalu ibadah salat itu apa itu? Ibadah mengaji, ibadah berzikir, ibadah apa? Ibadah sedekah. Ibadah apa itu? Itu adalah ibadah akal. Dan ibadah akal itu menuju supaya memahami, mengendarai untuk arah maksud supaya ibadah daim. Supaya mengarah ibadah daim. Nah, coba. Jadi kalau orang tuh berzikir tingkatan hati lah, maka hatinya tuh adalah kada ada suara lagi, hanya merenung. Jadi orang tuh merenung ataupun berhayal. Yang dihayalkan hanyalah Jalalullah dan Jamalullah. Dua perkara tuh aja disuruh kita nih. Apabila yang baik berarti jamal, apabila kada sesuai lawan nafsu itu disebut jalal. Dua tuh aja. Nah. Wa amma natijatu zikirroh
bahwa musyahadatu anwar tajallitis sifat. Nah, yang berikut lagi ada yang disebut zikir roh tadi. Roh tadi nah. Zikir roh itu nang kayak apa garang? Mujahidin di sini adalah musyahadah, penyaksian. Tertinggi lagi ini. Kalau seseorang tersebut masih hati, itu berarti masih usaha. Usaha tuh. Kalau tingkatan qalbun, memandang jalalullah dan jamalullah, itu masih usaha. Akan tetapi kalau sudah orang zikir roh, itu kada lagi usaha. Akan tetapi posisi orang tuh harus panak dok. Karena apa? Roh hendak menguasai. Syaratnya roh bisa berkuasa harus panak. Kalau kada panak, maka nafsu lah yang masih berfungsi. Nah, itu. Maka jahidin di sini kada ada bisa berzikir roh amun kada musyahadah. Kada kawa berzikir roh kalau kada panak. Karena apa? Kalau kada panak, maka nafsu yang masih memiliki badan kita. Nah, maka di sini adalah orang tuh posisi mati maknawi. Mati dulu, mutu, qoblaan tamutu. Nah, kayak itu, Pak. Orang tua. Nah, kena musyahadah tersebut kena ada nur-nur, anwar-anwar, tajilatus sifat. Jadi seseorang tersebut kena menyaksikan ketika dalam roh tersebut datanglah bertajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tajalli barulah tajalli itu. Tajalli bisifat. Nah, kalau orang sudah makam di roh ini, berzikir dalam roh ini, inya kada berhajat lagi dengan zikir la ilaha illallah. Istirahat sudah. Ditinggalkan dulu sementara. Karena posisinya akalnya kada berfungsi. Ketika orang dalam zikir roh tersebut, hilangkan juga ma'atur nafas. Karena nafas itu perantara juga. Dan menghilangkan juga namanya ibaratnya melihat jamalullah jalalullah itu kada berfungsi lagi. Karena apa? Rohnya yang berfungsi. Nah, maka ketika orang roh tersebut, disitulah musyahadah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah istima'u al-furu' ilal usul, yaitu pertemuan ataupun perjumpaan dari cabang ke dari cabang ke pusat. Nah, ataupun di orang tuh ranting berkumpul lawan pohonnya adalah Rasulullah. Atau bahasa yang lain, sumber-sumber cabang-cabang banyu berkumpullah di samudra. Samudranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah adanya orang dilajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu ma'arifat dan ilmu asrar dan ilmu ladunia. Nah, di situ tuh orang dilajari. Di mana aja orang tuh belajar tentang ilmu sufi dan ilmu tasawuf, mengaji kada suah, mondok kada lawas. Orang belajar di alam lain, bukan di alam dasar, alam sadar. Orang belajar di alam roh ngarannya kan. Nah disinilah biasanya al-wali
Kemudian yang orang-orang diberi Allah Ta'ala anugerah, disitulah dilajari. Roh tadi adalah yang datang adalah Ruhul Muqaddasiyah, roh-roh yang suci. Baik di situ datang Nabi, baik situ datang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melajari sidin. Makanya bahasa orang tuh biasanya murabbi ruhi ya. Murabbi ruhi, yaitu yang mendidik, yang membimbing, yang mengarahkan tentang roh kok padanya. Itu baru dikir roh. Kita pun belum sampai ke situ kan. Kemudian ada lagi yang disebut zikir sir. Nah, lebih halus lagi daripada roh tadi ngarannya. Ini bahannya satu aja, hati aja juga. Tapi saking bersihnya akhirnya ngarannya berbeda-beda. Nah, ibarat wadah ya tadi kan. Bahannya satu hanya juga kan. Tapi karena saking banyaknya cara membuat, akhirnya ngarannya macam-macam. Jadi hatinya satu aja yang diurus, dari kalbun, dari napas, kemudian daripada roh, kemudian sir. Nah, kalau yang nur tadi itu berhubungan dengan nur, yaitu Rasulullah dan wali. Tetapi kalau sir ini muraqabatu muqasafatul asra ilahiyah, berjumpa dengan Tuhan di situ. Nah, berjumpa berkalam-kalam dengan Rabbul Jalal, Allah Jad Wajibul Wujud. Nah, di situ pertemuan, perjumpaan. Dan di sini kitab Nang Semalam tuh memandahkan perjumpaan seseorang rohnya atau sirnya dengan Allah Ta'ala itu berada di pertingkatan alam lahud ngarannya. Nah, jadi kalau orang berada di alam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pasti kasab. Kasab. Nah, itu orang berada di muqasyafat asrar ilahiyah. Nah, adapun kemudian zikir yang berikutnya adalah zikir khafi, bahwa muakibatu anwar jamali jatil ahadiyah fi maq'adi sidqin. Nah, orang tersebut berada di martabat ahadiyah. Nah, ada kalau martabat paling tinggi ahadiyah. Nah, bukan lagi martabat insan, bukan lagi di alam jisim, bukan lagi di martabat wahdah, tetapi yang paling atas adalah ahadiyah. Ini tergantung kebersihan seseorang tersebut juga. Bukan ibaratnya mengaji, kemudian paham, kemudian dirasakan duduk di ahadiyah. Kadang-kala itu kita nih cuma belajar tangga ilmunya, tapi perjalanan kita aja belum. Jangankan ke ahadiyah, kita di alam roh aja belum tatamu kita. Dan di alam roh tersebut kita sudah mendapatkan asmaul azam sudah di alam roh dah. Baik asmaul azam yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk pasport kita supaya mudah berjumpa dengan Zat Rabbul Alamin, atau asma nama roh kita yang lainnya. Nah, atau bahasa orang kampung, nama yang ke-100 ya, itu sudah dapat tuh. Dan itu sebagian bulik kita asma tuh. Bahkan
sagan sakratul maut orang la ilaha illallah yang diucapkan hidin kada hidin asmaul azam khususan hidin. Nah itu tak kalau ada orang yang diberi Allah Ta'ala asmaul azam, asma dari Allah Ta'ala itu biasanya ada kegunaannya ya, ada kegunaannya itu di alam roh sudah dibayarkan. Nah jadi kita ini kada kawa menyasar seorang berjalan seorang, jadi dituntungakan dulu dikir lisan. Dikir lisan tadi artinya mengerti apa yang dibaca oleh lisan itu tuh. Kalau sudah naik lagi kaina dinaikkan ke dikir namanya dikir nafas. Nah, sampai seterusnya. Adapun ibaratnya kita berdikir nafas apa sebertaan itu karena kita latihan benar. Nah, sesungguhnya kalau orang sudah duduk dikir nafas itu berarti sudah hendak naik, benaik tuh, rohnya tuh benaik, kebersihannya benaik. Nah, kalau sampai sudah naik sampai ke alam roh, nah disitulah perjumpaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini adalah pelajaran supaya bersih hati. Dan tujuan yang utama adalah perjumpaan dengan Nabi, itu aja. Makanya dalam syair wa kulluna yarjul wusul li Muhammadin nabiyuna, yang kami harapkan itu sebutan ibadah semua daripada salawat adalah perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berjumpa bukan yang dasar jahir ini lain. Yang berjumpa adalah roh kita. Akan tetapi roh tersebut menerjemahkan ke paham kita. Akhirnya kita kawa berpisah. Gitu. Nah, itu dzikir yang kemudian dzikir khafilah. Yang berikutnya lagi yang terakhir dzikir akhfal khafi. Nah, itu jahidin di sini nazru ila hakikatil hakil yaqin wala yattala'u alaihi ghairul ta'ala. Jadi hidin ini sudah yang dilihat, yang dipandang adalah Allah semata. Allah aja yang dilihat, nang lain kada. Nah, disinilah derajat Quran yang disebut adalah wahdatul wujud. Kalau bahasa lain adalah hulul, ada bahasa lain ittihad. Nah, orang tuh kada kawa lagi dibawai, orang tuh kada kawa lagi dinasihati, orang tuh kada kawa lagi diarahkan. Karena apa? Orang tuh dalam keadaan mabuk dan majnun sudah. Nah, dan orang ini sakartu bi khamril hawa wal gharam. Nah, kalau kami itu mabuk, jahidin mabuknya dalam tenggelam di lautan hadrat Allah Subhanahu wa taala, kami itu adalah sudah kada kawa lagi. Maka orang mengatakan kami ini adalah orang sinting. Wa man kana misli mu'adda mu'anna. Kalau seandainya itu tahu tuh orang yang kami rasakan ini, nah orang yang sedang gila dan jatuh cinta, maka dia pun akan sama juga nanti. Nah, ibaratnya itu syairnya kan. Dia sudah mabuk sekali dah, mabuk. Fa innahu ya'lamu syarra wa akhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mengetahui daripada yang rahasia dan yang tersembunyi. I'lam anna samtruhan akhara wa huwa altaqu min arwah kulliha wa huwa tabrul ma'ani wa huwa latifuhu da'iyatun bihadil atwar ila Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud roh di sini adalah ruh yang khusus sakalinya lah, bukan ruh yang biasa. Karena roh di badan kita ini sakalinya banyak jar, al arwah banyak. Tetapi yang dimaksud daripada ruh yang bisa berzikir tadi adalah disebut ada tiflul ma'ani, yaitu hasil daripada peranakan orang nang menggawi jahir dan batin. Maksudnya beramal iya juga, bertafakur iya juga, dikir hati iya juga, kemudian amal syariat digawi juga, maka menghasilkan daripada tiflul ma'ani, yaitu roh yang suci tadi. Nah, jadi bukan roh orang amun orang tuh kada ba'amaliyah, kada dikawinakan antara zahir dan batin, kada kawa melahirkan roh tadi. Jadi syaratnya untuk mendapatkan roh yang suci tadi adalah seseorang tersebut harus kawin. Nah, ini bahasa hidin. Kawin yaitu antara zahir kita ini dan batin kita dikawinkan. Kayak apa kawinnya? Maka diantaranya adalah mendatangi tukang talqin. Nah, tukang talqin tadi adalah sebagai penghulu. Nah, dikawinkan dong. Kemudian tukang talqin tadi memadahi, biar mengamalkan ini, biar menggawe ini, maka lebih mudah seseorang tersebut melahirkan roh yang suci. Nah, ada juga tuh jahidin kayak gitu. Nah, untuk mudahnya, jadi harus mendatangi tukang baiat yang ada izin. Nah, untuk masalah roh ini, nya kada kawa masalah roh ini amun kada dituntut ilmunya, dan kada kawa dibuka apabila orang tersebut kada kawin. Nah, karena tukang talqin tadi ibarat bagikan penghulu itu aja, mengantarakan, meresmiakan, padahal masing-masing sudah berisi, ada lakiannya, ada bebiniannya, akan tetapi belum dikawinkan. Apabila sudah kawin, jahidin di sini yang disebut adalah tiflul ma'ani, berisi anak. Anak tersebutlah namanya adalah anak khusus, roh khusus namanya. Sebertaan kita ini bisi roh sebertaan. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah roh hasil pernikahan. Ini luar biasa kan? Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani membahas ini. Jadi kadangkala seseorang tersebut paham dengan ilmu roh kalau belum kawin. Kawin di sini adalah penghulunya adalah tukang talqin. Tukang talqin tadi adalah seorang guru, murabbi ataupun mursyid ataupun yang perantaranya. Wakil ini kan ada wakil talqin, ya kan, diwakilkan. Kan ada namanya murabbi, ya, murabbi mutlak, macam-macam ya. Nah, ya. Tetapi ada juga yang lambat alias proses, dan ada juga di orang tuh belum sampai waktunya.
Tetapi kalau orang yang berkeinginan apabila ada punya himmah, nah kita ada dijelaskan sini nih ya. Orang tuh ada himmah, ada keinginan, maka meninggal dunia berdahulu. Meninggal dunia berdahulu. Akan tetapi di dunia ini belum bisa anak. Maksudnya tadi rohani tadi, ma'rifat belum tertamu, ketemu Allah belum, apa semua belum tertamu, asma belum tertamu. Ujah hidin di sini. Waktu dikubur didatangkan guru, murabinya, dan nanti di akhirat kelak nanti dibangkitkan, digolongkan dengan orang, digolongkan atau disamakan atau diimbayakan lawan bubuhan ahli ma'rifat juga, disebut wali juga. Nah itu keuntungannya. Kalau aja aku sudah lawas belajar ilmu ketuhanan misalnya, belum sampai-sampai juga aja, jangan berkehendak. Kalau berkehendak bisa nafsu, tapi tuntut harus, tuntut harus. Uja Allah Ta'ala dijamin nanti dikubur didatangkan guru. Karena roh bubuhan guru-guru wali-wali itu kada mati, bisa melajari. Bahkan nang kita duduk-duduk mencungkung nih pun, kalau bubuhannya sudah ditakdirkan melajari kita, datang ke rumah kita melajari dah. Tuan guru pulan mendatangi. Memutuhakan kitab, menuntungkan kitab. Padahal di pondok kada pernah belajar kitab itu aja. Sekalian datang, nah ahlinya roh nang kada di amplokin. Kalau yang jasad ini kan bablok. Kalau roh tadi inya kada bisi langgaran kada ada. Ibadah kada lagi, sholat kada lagi, hendak mengantuk kada ada lagi, hendak makan kada ada lagi, khusus melajari aja. Yang dilajari siapa? Roh kita juga, roh kita yang dilajari. Tetapi hasilnya paham, hasilnya bisa. Nah itu tuh ngarannya adalah orang tuh diberikan petunjuk daripada roh. Nah itu. Jadi kalau orang zikir akhful khafi itu sudah melihat Tuhan dengan hakul yakin, yakin. Nah kita kada paham tuh hakul yakin tuh kayak apa. Nah tetapi tulisannya orang yang akhful khafi adalah melihat dengan hakul yakin. Kayak apa doa? Orangnya hidup aja, bukan masalah mati ini orangnya hidup menjungkung, tetapi orang tuh mendapatkan nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hakul yakin. Nah, adapun roh di sini tadi artinya adalah tiful ma'ani. Hajar ruh la takunu likulli wahidin hiya lil khawas kama qala Allah Ta'ala yulqir ruh min amrihi ala man yasha min ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada roh perkara yang dia kehendaki. Wa hajar ruh mulazimatun alimul qudrah wa musyahadatu alamil haqiqah la talfitu ila ghairillah ta'ala qattun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya haramun ala ahli akhirah wal akhiratu haramun ala ahli dunya wa huma haramani ala ahli Allah ta'ala. Jadi jahidin di sini sesungguhnya roh itu bertempat di alam kekuasaan dan menyaksikan alam hakikat dan tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
bisa menoleh orangnya kada sadar. Jadi orangnya dalam keadaan tidur. Itulah. Tetapi tidur di sini yang dimaksud adalah bukan tidur yang menguruk, lain. Tidur yang matanya berpajang tapi hatinya kada tidur. Itu tuh yang dimaksud. Maka yang disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang alim ditakuti oleh setan daripada 70 ahli ibadah. Alim yang kayak apa? Yaitu alim yang guringnya kada menguruk, yaitu tidur hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alim yang ahli kitab lain. Ahli kitab kalau hanya sekedar ahli kitab saja, kalau kada diberi Allah Ta'ala paham, kalau kada Allah Ta'ala berikan hidayah, itu cuma kitab sekedar keterampilan. Koleksi kitab, harus membaca kitab, hafal sebertaan kitab, tetapi hidayah kada ada. Seperti contohnya orang-orang Nasrani, orang Yahudi, mereka hafal Quran, hafal hadis, hafal macam-macam, bahkan kitab-kitab tasawuf hafal, tapi kada dapat hidayah. Jadi adalah cuma kesenian saja, keterampilan. Tetapi yang dimaksud adalah alim di sini adalah orang itu adalah pangkatnya wali Allah. Makanya ada hadis, ada perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, melihat muka orang alim itu lebih baik daripada ibadah sebanyak-banyaknya dari lahir sampai meninggal. Tetapi alim yang kayak apa? Bukan alim ilmu saja, tetapi alam wali Allah. Alimnya tuh alimul ghaib, alimul ahlullah. Nah, itu tuh. Bukan alim karena jubah surban bulang ganal, lain. Itu orang India harap lagi bulangnya. Bulangnya ganal-ganal. Orang Banjar tuh kayak kataran ayam. Lain itu. Tetapi yang dimaksud alim adalah wali Allah. Tuja. Wali Allah. Dan jadi di sini kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya haramun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia itu haram orang yang menuntut akhirat, dan akhirat itu haram bagi orang yang ahli dunia, maksudnya tahalang lah. Orang dunia tuh hendak untuk akhirat, maka halangannya adalah dunia. Nah, maksudnya dunia itu hijab toh. Hijab tadi dinding. Kalau orang ahli dunia hendak akhirat, maka dunia dihilangkan. Dan begitu juga orang akhirat tuh orang akhirat terhalang oleh ahli dunia. Jadi seberat orang ahli akhirat hendak ke akhirat, maka menghilangkan dunia. Orang ahli dunia kalau hendak dunia, maka hilangkan akhirat. Kada sembahayangan lagi, ada puasaan lagi, kan kayak itu. Orang ahli dunia hendak dunia, maka tinggalkan akhirat. Orang hendak ke akhirat, maka hilangkan dunia. Tetapi jahidin di sini bagi orang ahlu Allah Subhanahu wa taala kada hendak ke dunia. Dunia kada hendak, akhirat kada hendak. Ditawari dunia menolak,
ditawari surga kan hendak. Wali Allah kan itu. Nah ya. Nah kayak itu toh, kayak syair Abu Nawas ya. Nah, jadi orang ahlullah ta'ala tadi kadang dunia dan kadang akhirat. Kadang ada cita-cita. Iming-iming kada ada. Membaca surah Al-Waqiah pun sekadar aja juga. Nah, umpatan hati, tapi kada ada niat. Nah, ini orang yang sudah sampai kan. Kalau kita nih banyak benar niatnya. Hendak sugih, hendak rukun, hendak berbini kan, hendak sukses, berniat lu pasang banyak-banyak. Karena kita belum besi pangkat. Kalau udah diberi Allah Ta'ala pangkat, kada bernafsu lagi lawan niat macam-macam. Kejadian. Wa tarikul wusulillah ta'ala. Nah, ini tarik wusul lah, sampai kepada Allah Ta'ala tuh sekalinya ada besi jalan. Nah, Ujahidin di sini jalannya yang pertama mutabajisim ala siratal mustaqim bi ahkami syariati laila wan nahara wa damu zikir fardun qaimun ala talibin. Jahidin dua aja hendak wasil tuh kepada Allah Ta'ala, dua aja. Orang umum nih, orang biasa lah. Hendak wasil kepada Allah Ta'ala, bisa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala tadi, berjumpa di alam roh, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan wali, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam-macam. Itu dua perkara aja. Yang pertama Jahidin menggawi syariat. Pokoknya kalau wali, bujur-bujur wali itu pasti hidin mengutamakan syariat, lailan wa nahara, gawi syariat siang dan malam. Yang kedua jahidin adalah mendawamakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa cara berzikirnya jahidin? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi yang pertama zikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan duduk dan baring dan dalam keadaan kemana saja berada. Yang kedua adalah sambil bertafakur, mengambiliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kayak tadi kawan menggawi dua tersebut, maka jahidin ini mengarahkan kepada wasil. Karena kalau orang tua wasil, itulah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Menyembah Allah Ta'ala tadi artinya adalah seseorang tuh sampai dengan yang dimaksud menyembah nih. Menyembah di sini artinya tahu lawan yang disembah. Yang tahu adalah apabila kada tahu lawan yang disembah, berarti seseorang tuh kada sampai. Masih mahayabang dia bahasa Banjar. Kayak gitu. Masih mahayabang. Ibadah jungkal ruatai, jungkang ruat. Akan tetapi belum sampai kada pinando jero, kada kenal lawan yang disembah. Tetapi syarat daripada seseorang tadi sampai dengan yang disembah, yang pertama beribadah secara syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah mendawamakan berzikir kepada Allah. Zikir tadi kan macam-macam. Ada zikir dengan syirik, ada zikir dengan roh, ada zikir dengan berpikir, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kita masih belum paham, yang belum diberikan Allah taala hidayah, dan selalu dimudahkan untuk hidayahnya, dan mudah-mudahan segala urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, karena ghairil maghdubi. Kita dikir dulu lah. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah. Oh, 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.